Ternyata konsep Dajjal dalam ajaran agama Islam juga ada dimiliki oleh agama-agama lain di dunia. Akan tetapi persepsi masing-masing agama tersebut berbeda dengan yang digambarkan oleh Islam. Istilah Dajjal tentulah sudah akrab di telinga sebagian besar umat Islam. Dajjal adalah seorang tokoh dalam Islam yang akan muncul menjelang akhir zaman. Bagaimana versi dari masing-masing 5 agama yang ada? Berikut ulasannya. Pertama, Dajjal menurut agama Islam. Dajjal dalam Islam digambarkan sebagai sosok yang pasti akan datang dan perlu diwaspadai oleh umat Islam. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk yang berasal dari golongan manusia dan nanti akan diikuti oleh umat Yahudi. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri-ciri fisik tertentu yakni cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting yang lebat, berperawakan besar, bertubuh gempal, dan memiliki jalan yang tidak normal. Ciri lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah terdapat tulisan kafara yang berarti kafir di antara kedua matanya yang bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan berusaha menyesatkan umat manusia. Sesungguhnya Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang sosok Dajjal ini. Tetapi banyak hadis yang sahih menjelaskan tentang perkara ini, dan sebagai umat Islam wajib mempercayai tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman. Yang kedua, Dajjal menurut agama Kristen. Dajjal dalam kajian agama Kristen. Dalam Kristen, Dajjal populer dengan istilah antikristus. Hal ini termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 1. Istilah antikristus berasal dari bahasa Yunani antikristos. Kata ini terdiri dari 2 kata, yakni anti yang berarti lawan, dan Kristos yang artinya Kristus. Jadi antikristus adalah lawan dari Kristus atau musuh besar. Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, antikristus adalah pemimpin yang disebutkan oleh Alkitab akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Disebutkan bahwa ia akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa dalam Islam. Yang ketiga, Dajjal menurut agama Hindu. Dajjal dalam kajian agama Hindu mereka menyebutnya dengan nama Sengkuni. Berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen. Dalam Hindu, Dajjal merujuk pada sosok Sengkuni. Sengkuni dikenal sebagai biang keladi terjadinya perpecahan dan peperangan umat manusia. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan menjadi figur yang bernama Sengkuni. Sosok ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang mempunyai sifat cerdik, sangat licik dan provokatif. Menurut kitab Mahabharata, Sengkuni merupakan personifikasi dari 2 para yoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Maliyuga. Sama dengan Dajjal dalam Islam, sosok Sengkuni dalam Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokatif dan bermata satu. Yang keempat, Dajjal menurut agama Buddha. Dajjal dalam kajian agama Buddha. Konsep Dajjal dalam Buddha berbeda jauh dengan Islam, Yahudi,
Kristen maupun Hindu. Ideologi Buddha dimaknai dengan sosok jahat. Dajjal bukanlah orang tertentu, melainkan setiap individu manusia itu sendiri. Dalam ajaran Buddha disebutkan bahwa seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan nafsunya. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentikan dengan sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksud adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, keserakahan, permusuhan, dendam dan peperangan. Dengan kata lain, siapapun manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha. Yang kelima, Dajjal menurut ajaran agama Yahudi. Dajjal dalam kajian Yahudi mereka, Yahudi menyebutnya dengan Mesias, berbeda dengan Islam yang menakuti kemunculan Dajjal menjelang akhir zaman. Yahudi justru menunggu kedatangannya. Menurut Yahudi, apa yang disebut dengan Dajjal dalam Islam disebut dengan Al-Masih atau Mesias. Sosok itu diyakini sebagai simbol kemenangan dan kejayaan bagi umat Yahudi. Imran Nasar Hossein, seorang ahli eskatologi Islam, dalam bukunya Jerusalem in the Quran, menjelaskan dengan jelas 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Akan tetapi Al-Masih yang ditunggu oleh umat Yahudi bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan umat Kristen dan Islam. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa sosok Al-Masih. Sebagian berpendapat bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa yang membentuk Kristiani, sebagian lain berpendapat Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih lain yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Nah, itulah 5 perbedaan dari masing-masing ajaran agama yang ada. Sekian dan terima kasih.